Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami berdua di sini. Sudah sekian lama kita nggak jumpa ya nggak? Kayak judul lagu. Sekian lama aku Oke guys, di video kali ini kami bakal mengajak kalian mau react nih yang lagi viral di media sosial gitu ya. Perihal apa nih? Tentang kenapa film-film Malaysia nggak bisa nembus Indonesia, ada apa, kenapa? Karena kan film-film Indonesia itu rata-rata booming ya, penontonnya di atas 5 jutaan atau 3 jutaan gitu, bahkan viral kemana-mana gitu. Penyebabnya apa? Kenapa film Malaysia kurang diminati ya? Iya, terakhir kita nonton film ini loh, apa? Thailand. Iya, lagi viralnya nih. Lagi film Thailand dan mereka nembus sampai saat itu 1 juta loh. 3 juta udah. 3 juta ya? Iya, mantap. Jadi kalau dibandingkan dari negara tetangga kita ini, mereka lihat film mereka kurang laku. Jadi makanya ada ini pro kontra mengenai film orang Malaysia di Indonesia gitu ya. Padahal kalau kita pikir-pikir Indonesia itu welcome loh sama semua film. Ya kan box office kayak film Inggris, Amerika gitu ya. Box office tempat kita juga sering ya. Apalagi di bioskop-bioskop itu hampir tiap bulan ada film baru dari negara barat gitu. Pasti banyak yang nonton. Iya. Jadi ini kita lihat ya, kenapa ya bisa seperti itu, kurang peminat Indonesia katanya terhadap film yang berasal dari Malaysia. Kita lihat dari reaksi mereka. Ini dia videonya. Gila, gue bener-bener speechless, gak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh yang bener-bener kayak seakan-akan kita tuh gak suka gitu. Itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Boboiboy. Jadi intinya kalau kita suka mau dari Thailand aja kita nonton, mau dari Thailand mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Yang agak nggak enak nih cewek tuh bilang katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia. Sama produk luar negeri, maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana, kita semua kenal artis-artis Indonesia, coba lihat orang Indonesia nggak ada yang kenal sama artis kita lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka, bukan karena kami nggak suka sama kalian. Itu Siti Nurhaliza berapa kali bolak-balik konser di Indonesia, welcome. Ungkapan kekecewaan dari orang Malaysia. Upin nonton dari kecil. Berpuluh tahun kayaknya ya. Satu episode ada 100 lebih dipasang. Itu tandanya kita suka. Kita tetap suka. Siti Nurhaliza, lagunya satu album hampir ada hafal. Setiap ada kondangan pasti itu lagu dinyanyiin. Acara-acara pesta. Berarti kan ini tergantung selera, bukan karena nasionalisme. Ini hiburan. Yap. Kita lihat lagi. Oke, sip. Lanjut. Dari orang Malaysia tentang penyebab industri perfilman mereka yang tak dapat menembus dan mengambil hati rakyat Indonesia. Lagi satu perbedaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah industri Indonesia ini malu buat saya karena merekanya bahasanya satu, kitanya bahasa tiga. Kitanya ada 3 industri film. Industri film Cina, industri India, industri film Melayu yang dibahagi-bahagikan. Difference in market Indonesia dengan Malaysia, rasanya lah, saya tak tahu jawapan tapi agak-agak daripada observation, first kali is bahasa. Sebab Indonesia memang semua cakap bahasa Indonesia, so dia jadi satu market. Taste dia lain-lain kan, tapi dia keluar bahasa Indonesia, dia tahu ni cerita Indonesia kan. So kita ada segregation tu. Maksudnya kalau buat Mandarin language punya movie nak jual dekat orang Melayu tak senang. Reality dia memang macam tu kan. Siapa buat cerita Tamil kat Malaysia nak jual kat orang Cina tak senang. So 32 juta ni kalau dah terbahagi macam tu satu. Tu kalau tengok bahagi macam tu je. Then kita punya cinema going culture pun satu hal. Zaman sekarang dah ada platform-platform semua.
orang tengok dekat TV je, budaya cetak rompak apa benda semua. Benda tu ada juga dekat Indonesia, tapi core dia tak ada that segregation awal-awal tu, and dia memang lagi ramai pun, dah 9 kali ganda ke apa. Dia punya niche tu pun dah cukup enough besar untuk orang nak justify spend duit nak bikin satu movie tu. Katalah budget movie tu 1 juta kat Malaysia, tapi kita boleh collect 500,000. Siapa nak buat kan? Kalau masalah bahasa, kadang-kadang film Indonesia juga pakai bahasa daerah ya. Campuran. Campur-campur bahasa daerah. Cuman mungkin mereka tadi karena bahasanya udah beda bangsa. Cina, Chinese, Tamil. Mandarin, Chinese, Mandarin, Tamil. Tamil. Tak kat Malaysia, tapi kita boleh collect 500,000. Siapa nak buat kan? Cakap kat investor, tolong invest movie aku, berapa harga? 1 juta. Berapa boleh jual? 500,000. Nak duit 1 juta. Memang tak kan? So kalau kat Indonesia tu, dia nak spend 1 juta, tapi potensial dia boleh dapat 100 juta contohnya. Then untuk investor ke untuk diri sendiri pun dia make sense. Entry level dia tu lagi senang lah, mathematically. Filem John Wick sebenarnya adalah kejayaan besar Indonesia. Kalau yang dah tengok, mesti kalian perasan yang bahasa Indonesia dipertuturkan agak panjang dalam filem tersebut. Bahkan Keanu Reeves sendiri bercakap dalam bahasa Indonesia. Selain itu, sikap dua watak pembunuh yang dilakonkan oleh pelakon Indonesia, Yaya dan Arif, yang memberi peluang kepada John Wick lawan secara hormat dan pada akhirnya tidak dibunuh, menunjukkan warga Indonesia matang dalam pertempuran. Inilah yang disebut sebagai soft power. Pada hakikatnya, pelakon-pelakon Indonesia sudah kelihatan normal dalam filem-filem Hollywood. Mungkin akan datang kita akan tengok pelakon-pelakon Indonesia juga akan menjadi watak utama dan langsung kepada ekonomi dan pelancongan Indonesia. And then kalau you guys tahu, filem ni daripada Indonesia dah sekarang ni dah dekat Hollywood. Actually The Red Redemption tu adalah the second name yang diterbitkan sebab benda tu dipublish dekat Hollywood. Ada orang tanya kenapa industri filem Malaysia tak rancak macam Indonesia. Pertama, kita kena jelas populasi kita berbeza. Kalau kita buat 10 kat sini, kat sana boleh ada 100. Bila kita tengok benda tu banyak, sebab tu kita nampak vibrant. Dan dari segi kualiti sebenarnya kalau ikutkan, kita tak jauh beza. Cuma yang membezakan sebenarnya kita kurang buat. Bila kurang buat, dia punya skill tu kurang lah. So sebab tu kita lihat kita tak banyak lah, Indonesia banyak. Cuba kita compare diri kita dengan Brunei. Berapa kemajuan kita. Tapi bukanlah saya nak suruh kita compare dekat negara lain lah. Saya tunjuk contoh. Wey, salam guys. Okay, hari ni tak ada review apa-apa. Aku just nak komen sikit lah tentang keadaan industri filem Malaysia ni. Sad to say, aku rasa industri filem kita ni agak ketinggalan lah kalau kita bandingkan dengan contoh jiran terdekat kita, sama ada Thailand atau Indonesia lah. So actually kat mana silap dia? Kan? Pasal apa filem kita tak boleh nak, be as the same level as Thailand or Indonesia? Kita boleh lah kata okay, budget, dari segi budget tak sama lah, bla bla bla. Okay, bagi aku that is one of it lah. Budget tak sama tu bergantung juga kepada pasaran, the market size. Market size kita kecil. Kalau kata kita buat filem, kita the pulangan tu memang sikit lah sebab market size kita kecil. Penduduk kita pun tak ramai, yang pergi tengok pun tak ramai. Tapi kalau kata kat Thailand, ke Indonesia, dia orang punya rakyat ramai. Jadi kalau kata dia buat satu filem tu, only certain percentage of the rakyat yang support pun dia akan dapat pulangan dia. Dari segi creativity ataupun storytelling, aku rasa macam berada pada satu level yang sama. Cuma Indonesia dengan Thailand, diorang lebih terbuka untuk bagi topik-topik yang bagi Malaysia tabu. Kita tak boleh sentuh certain topik kalau kita buat filem, nanti dia ada backlash. Tapi macam Indonesia dengan Thailand tu, dia lebih terbuka, jadi topik untuk buat filem tu lebih besar. Gitu ya. Maksud dia awal tadi apa kata si Uwa ini? Dia ini ya, membandingkan sebenarnya keadaan populasi masyarakatnya juga mempengaruhi. Apalagi kita kan memang full version Indonesia gitu ya kan. Kalau di Malaysia dia dibagi dalam 3 bangsa etnis yang harus bikin film masing-masing gitu. Kalau di Indonesia kan enggak, walaupun nanti kita pakai bahasa daerah atau apa, setidaknya semuanya dari beberapa pendapat orang Malaysia sendiri ya, bahkan mereka menyadari kan bahwa memang industri film Malaysia itu memang satu ya, kita nggak paham gitu, dan mereka belum buat yang kita sukai gitu ya kan, belum membuat sesuatu yang bikin kita excited untuk nonton gitu. Terus mungkin dalam masalah ini kali ya, promosi gitu,
promosinya kurang gitu. Tiba-tiba udah tayang filmnya di Indonesia gitu ya, tanpa ada promosi yang lebih ini lagi, nggak kurang maju ya promosinya ya. Gitu. Lalu karena di film Malaysia, film Thailand dan film Indonesia itu storytellingnya itu dipahami gitu, walaupun bahasa Thailand itu kayaknya susah dimengerti, tapi kita tahu storytellingnya bagaimana gitu kan. Apalagi bahasa Indonesia itu termasuk film yang gampang untuk dipahami, walaupun lucu atau sedih kita tetap paham gitu. Perihal itu di sini kita lihat ada komentarnya gitu. Terus di sini berkomentar kayak gini guys. Malah ini keren juga ya, nggak ada iklan apa-apa tentang film Sherif, tahu-tahu tantrum mereka katanya. Kita nggak ada lihat iklannya. Iya, kita nggak ada denger kan. Tiba-tiba udah viral kayak gini karena nggak laku jadi viral. Jadi tantrum sendiri ya. Harusnya promosinya dikencengin supaya kita tahu kalau mereka tuh produksi film juga, ya kan? Iya. Terus buat dong thriller yang bikin kita penasaran. Jadi kalau orang penasaran kayak film dari Thailand gitu ya. Yang terakhir itu yang viral sekali tentang nenek tuh. Ini kan lagi ditonton sama orang Indonesia. Iya. Sudah tembus berapa juta tuh? Hampir gitu 3 kan. loh. Ini kalau caranya marketing film Sherif ini pakai cara gaslighting gini, yakin film berikutnya bakal lebih tragis. Tragisnya maksudnya nggak ada yang nonton. Gitu ya. Kalau dia mau selling ke beberapa negara, thrillernya, bahasanya itu diperbaikin dulu. Iya sih ya. Ya sesuaikan sama kita gitu. Karena industrinya masih Indonesia. Karena kalau misalnya dia berpakai bahasa Malaysia asli ke Indonesia tanpa ada terjemahannya, translate ya. Kita nggak ngerti. Upin Ipin aja pakai terjemahan loh. Terjemahan. Karena di televisi Indonesia. Iya. Buktinya waktu dimainkan di televisi Indonesia tuh mereka bertahan berpuluh tahun tuh. Jadi tantrumnya ini kelewat lucu gitu. Terus kayak gini, ada komentar, gini katanya. Ini salah satu bentuk promosi mereka nggak sih katanya, biar kita penasaran sama film Sherif itu gitu. Gimana? Kayaknya ada juga salah satu promosi yang menyulut kemarahan, jadi kita mau nonton kayaknya. Jadi kan kok tiba-tiba nggak laku, trailernya aja nggak ada. Gitu. Kalau cuma memancing kemarahan, kita dibilang terlalu nasionalis, tidak menerima film orang lain, salah besar Anda. Tiba-tiba dia bilang nggak laku. Gitu. Buat dong trailernya, gimana itu jalannya. Apalagi mau film yang besar dengan produksi besar, biaya yang besar, terus nggak ada trailernya, terus marah-marah tantrum kata kita menghargai orang lain. Tidak bisa guys. Anda harus memperbaiki industri Anda supaya disukai sama orang Indonesia dan luar negeri lainnya. Ini ada komentar lebih lucu lagi nih. Rakyat Upin Ipin itu lucu katanya. Artinya nggak laku ngamuk-ngamuk nyalahin Indonesia gitu kan toh. Terus di bawahnya lagi, coba dengerin ceritanya Ghea Indrawati di podcast. Gimana dia bertarung di dunia tarik suara Indonesia. Iya, dia aja asli orang Indonesia belum tentu laku. Musik-musik dia, lagu-lagu dia di Indonesia gitu. Makanya saya bilang tadi, mereka bikin sesuatu yang nggak menarik kita gitu kan. Harus kreatif juga sih. Contohnya tadi Ghea ya, dia itu harus bertarung dari Indonesian Idol ini segala macam. Tanpa dia bertarung, dia nggak akan seperti sekarang. Siti Nurhaliza itu bertarung dari dia masih kecil ya kan, masih gadis gitu kan. Sampai sekarang pertarungannya itu membuahkan hasil, seluruh Indonesia merasa kenal. Karena pertarungan itu tadi bagus. Iya. Terus beda mental katanya. Kita dari dulu diajarkan bersaing, mencapai cita-cita dengan perjuangan. Iya, perjuangan itu yang penting. Perjuangan dan gitu sih. Sebenarnya kalau filmnya bagus, perjuangannya bagus, promosinya bagus, thrillernya bagus, terus siapa yang mau dituju pasarnya, aku rasa mereka nggak perlu tantrum kayak gini sih. Apalagi isi dalam film itu menarik ya. Pasti sesama kita aja ya kemarin ya. Kamu udah nonton film dari Thailand itu? Gimana ceritanya? Kami belum nonton. Aku udah nonton loh. Gimana filmnya? Ada seorang nenek gini-gini. Jadi diceritain. Jadi kita penasaran. Bukan dengan marah-marah. Tuh orang Thailand gak ada yang marah. Iya. Padahal mereka orang Thailand loh. Bahasa kita sama mereka waduh, lebih kacau mereka.
Maksudnya kacau dalam menerjemahkan itu lebih kacau dari kita nggak bahasa paham Indonesia. satu kalimat pun belum tentu paham. Tapi mereka pakai terjemahan itu tadi. Kita Indonesia dan Malaysia bahasa kita itu beda tipis gitu. Setidaknya kita masih bisa paham sedikit-sedikit bahasa mereka. Tapi itu tadi kurang minat orang Indonesia menonton film dari Malaysia gitu. Mungkin kurang menarik ya. Kurang selera kita. Bukan karena yang tadi itu bukan, yang rasa nasionalisme yang tinggi, bukan. Kalau hiburan kita mah bebas kemana aja. Iya. Oke lah guys, sudah kita bahas mengenai film Indonesia dan juga Malaysia dan juga negara tetangga yang lain seperti Thailand gitu. Kita ambil segi positifnya aja ya. Kita jangan berpikiran negatif, laku nggak laku. Ayo, bagaimana caranya biar laku film yang dari Malaysia? Kita kerjasama antara negara bertetanggaan ini pasti semakin laris manis lagi ya kalau kerjasama antara negara bertetanggaan ini. Jangan saling menghujat di media sosial, nggak ada gunanya gitu. Teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar. Berikanlah komentarnya ataupun pendapatnya dengan sopan. Oke, sekian kita react video kali ini. Mohon maaf nih, mana tahu ada kata kami yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu teman-teman di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.